Oke, kali ini kita bakal nyeting karburator PWK 38 di motor Ninja. Ini karburatornya karburator KW. Jadi cara nyetingnya ini berlaku untuk semua motor motor 2 tak dengan karburator PWK. Sebelum setting pastiin dulu mesinnya normal, gak ada masalah, pengapian normal, busi bagus, dan tidak ada kebocoran kompresi ataupun silkruk as. Nah, sebelum kita setting, kalau karbu yang masih bawaan standar, usahain pilot jetnya tetap standar. Terus ini main jet, buka aja. Kita mau tahu dulu nih fungsi main jetnya ini benar nggak, jadi kita buka dulu. Kita pasang tanpa main jet. Ini setelah ini kita tutup habis dulu ya. Sekarang kita coba pasang. Ini saya pakai karburator 38 PWK yang KW yang harga dulu saya beli 500-an, sekarang mungkin udah lebih murah ya. Untuk intake-nya saya pakai Betro, membran masih standar, mesin standar. Kita biarin dulu mesinnya panas. Sekarang kita lihat cap karbunya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia udah mulai keborosan di bukaan gas segini. Kelihatan nggak sih kamera? Tuh. Berarti main jetnya bekerjanya mulai dari situ. Biar hemat bensinnya itu tampung lagi. Untuk jarumnya kita setting paling boros ya. Jadi mesti diingat tiap kali nyeting itu pastiin semua dari yang paling boros dulu ke yang paling irit. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya mesin keborosan itu resikonya hanya tenaganya yang kurang. Tapi kalau mesin terlalu irit itu resikonya ada dua, selain tenaganya yang hilang juga beresiko membuat mesin rusak, bisa ngejim, bisa overheat, bisa jebol. Sekali paling boros. Sekarang kita pasang buyurnya, main jetnya. Kita cari yang paling besar yang kita punya. Ini 175. Yang rojokan lubangnya gede banget. Nggak tahu berapa ukurannya. Kemarin saya pakai jarum rojok gede ini ya.
keborosan. Ya kalau kita gas full, boom 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 boom, berarti main jetnya itu keborosan. Nah kalau kita udah dapat keborosan, kita turunin satu step nyampe dia ketemu enaknya. Nah jadi kalau kalian mau nyeting karbu, kalian harus pastiin dulu kalian punya spuyer yang lengkap kayak gitu, ada main jet, pilot jet. Tujuannya apa? Jadi kalian bisa nurunin satu step. Kalau misalnya kalian punya sedikit, misalnya nih 170 terus 160, nah ternyata karbu kalian itu pasnya di 165 gitu. Jadi nggak ketemu. Jadi kalau mau nyeting karbu, pastiin dulu spoilernya lengkap. Kalau misalnya kalian nggak punya lengkap, pinjam aja punya teman yang lengkap. Biasanya kalau mekanik balap itu mereka punya lengkap pastinya, karena mereka bakal nyeting karbu yang beda-beda dengan mesin beda-beda yang rumit nyetingnya. Nah nanti ketika kalian udah ketemu, ya kalian beli aja ukuran segitu terus balikin punya mereka tadi. Misalnya nih pas kalian setting minjem punya mereka kan, dapatnya di 170, nah kalian tinggal beli main jet ukuran 170, terus yang punya mereka tadi ya dibalikin. Jadi sekarang kita turun ke yang 175 tadi, kelihatan nggak sih? Nah biasanya kalau saya nyeting yang karbu yang nggak kelihatan kayaknya, jadi ini saya buka full, terus di kabel gas ini saya tandain garis gitu, garis full, garis 3/4, setengah, 1/4 gitu. Keborosan, kita turunin lagi satu, lagi nanti kita ganti yang 170. Sekarang kita ganti yang di bawahnya. Satu 165.
Udah hampir ketemu, berarti kita tinggal turunin ke 16 yang kita punya 162, berarti 162 atau 160. Sekarang tapi kita biarin agak boros dulu, kita setting jarum sama pilot chipnya. Kita setel jarum dulu. Kan gas setengah ke atas dia masih boros. Nah, kita iritin jarum ke posisi tengah. Coba kita lihat bedanya. Tinggal setting pilot chipnya. Jadi kalau yang benar itu segini dia masih merepet, kelihatan nggak? Segini dia masih merepet. Di setengah ini kalau bisa dia udah tinggi gasnya, gitu. Tapi kalau dia masih merepet, itu berarti masih keborosan di jarumnya. Nah kalau buka full ini main jet. Jadi kalau main jetnya terlalu boros dia kayak tadi. Nah kalau main jet terlalu irit gimana? Biasanya kalau main jet terlalu irit dia nggak mau dibuka full gini, kayak misalnya kayak gini. Nanti kita buka full, nah itu ciri terlalu irit. Kalau dia ngok terlalu irit. Nah kalau misalnya di sini jarang sih terlalu irit. Terlalu irit itu biasanya di main jet. Biasanya kalau main jetnya terlalu irit, tengahnya bisa irit. Tapi kalau main jetnya pas, tengah ini kalau terlalu irit masih mau digas. Cuma kalau misalnya kita lagi jalan dari kayak gini terus kita sentak gas gini, biasanya ngok udah kayak gini kan, terus kita buka gas, nah itu terlalu irit. Kalau untuk pilot jet terlalu irit susah hidup satu, susah langsam satu, terus ya gitu, suaranya nggak lenting, suaranya datar gitu. Nah ini pilot jetnya saya belum tahu ukurannya berapa, nggak ada saya cek tadi karena
udah bisa dengan setel angin aja, jadi nggak perlu saya ubah-ubah pilot jetnya. Jadi itu untuk setting karbu 2 tak, dari main jet dulu turun ke jarum baru turun ke pilot. Coba kita lihat pilotnya ukuran berapa ya. Ternyata pilot jetnya ukuran 65. Nah, kesimpulannya, kalau kalian lihat di Google itu ada banyak carburetor adjustment atau apa gitu. Jadi karbu ini kalau begini yang bekerja itu ini pilot jet sama setelan angin. Mulai dia naik itu mulai dipengaruhi oleh jarum, pilot jet, setelan angin. Di tengah ini jarum paling berpengaruh. Jarum dan main jet udah bekerja dikit. Kalau udah kebuka full gini, ini main jet sama jarum aja lagi yang bekerja. Pilot jet sebenarnya kalau menurut saya itu bekerja dari bawah nyampe akhir, karena ketika di sini kita main jet misalnya terlalu irit, kurang boros, kita besarin pilot jet itu juga berpengaruh pada saat kita buka gas full gini. Tapi tidak signifikan. Jadi yang signifikan itu kalau di gas full gini main jet. Gitu. Kenapa saya tadi nyetelnya buka ini dulu, buka pilot jet dulu, itu buka main jet dulu, itu karena untuk menentukan apakah nozzle-nya itu bekerja normal. Kalau kita tanpa main jet, kita gas full seperti ini, kita buka gas full dan motor kita nggak keborosan, berarti itu nozzle-nya nggak normal, berarti nozzle-nya keiritan. Bisa jadi diameter nozzle-nya yang terlalu kecil, atau jarumnya yang terlalu besar atau terlalu panjang hingga menutupi nozzle. Nah, jadi kalau kayak gitu kita harus ganti nozzle dengan yang lubang sampingnya lebih dikit atau dengan diameter tengahnya yang lebih besar. Tapi kalau kita buka gas full gini dia udah keborosan, berarti nozzle-nya bekerja normal. Berarti kita bisa udah setting main jet ya. Tapi kalau ternyata kita buka gas full tanpa main jet dia masih nggak keborosan, berarti nozzle-nya nggak normal. Kita nggak akan bisa nyeting main jetnya. Nah, cara nyeting ini udah saya praktekkan dari dulu, dari zaman-zaman dulu udah saya praktekkan untuk karbu PWL, karbu PWK, karbu PE, merek-merek Cina, Hoso, sampai yang asli pun sama kayak gitu. Kecuali pernah saya pakai itu karbu Mikuni kotak, Mikuni TM. Itu di putaran segini dia udah main jetnya yang berfungsi. Nah, jadi cara kayak gini tadi belum tentu bisa dipraktekkan di karbu Mikuni. Karena saya pernah pakai Mikuni TM itu main jetnya itu dari sini sampai full itu main jet. Pilot jetnya hanya gas awal. Beda kalau Keihin rata-rata gas full sampai segini lah, itu fungsi main jet. Jadi bagusnya kalian praktekkan ini hanya di karbu Keihin. Tapi kalau karbu Mikuni kalian bisa coba cara ini, cuma patokannya berbeda. Mungkin sampai sini itu full itu main jet. Nah, kenapa harus dari boros dulu? Karena kita tentunya cari aman. Bahkan motor-motor pabrikan pun itu settingannya dibikin sedikit lebih boros daripada optimalnya. Gitu. Karena ketika di suatu tempat yang berbeda, settingan kepadatan kelembaban udara berbeda, kepadatan oksigen, air density berbeda, itu bisa jadi nanti mesin jadi, kalau misalnya settingannya optimal, terus kena yang daerah yang udaranya lebih banyak oksigen, yang artinya lebih butuh banyak bensin, nah itu akan jadi keiritan karena lebih banyak oksigennya. Alhasil mesin berbahaya, bisa overheat, bisa baret-baret, bisa detonasi, bisa ngejim.
Nah, itulah kenapa kita nyeting dari boros dulu, dan kenapa nggak nyampe optimal tapi harus lebih boros dikit, yaitu tadi biar mesin aman. Kayak tadi kan 165 dia masih keborosan, aturannya bisa kita turunin ke 162 buat optimalnya, tapi saya biarin tetap di 165. Hanya saya sengaja saya setel boros dulu waktu nyari main jet. Nah, jadi ketika main jetnya 165 keborosan, saya nggak langsung nurunin ke 162, tapi jarumnya yang saya turunin. Terus masih juga terlalu boros, baru setelan anginnya saya buka untuk nyetel pilotnya. Nah, jadi jarum yang di setengah tadi keborosan, ketika setelan angin dibuka, itu jadi pas. Yang main jet dia bukaan full keborosan, saya turunin jarumnya 2 step, jadi pas gitu, boros dikit lah. Nah, biar aman gitu caranya. Nah, kalau misalnya kita udah buka setelan angin lebih dari 2 dan gasnya nggak naik, itu berarti pilot jetnya keborosan. Tapi kalau kita baru buka setengah, gasnya udah naik, terus kita buka nyampe satu lebih dan nggak naik-naik lagi, tetap segitu, berarti keiritan. Kalau keiritan ciri-cirinya kalau kita gas, pilot jet itu dia lambat turun, suaranya nggak lenting gitu. Kalau di jarum, ciri-ciri keborosannya kita buka gas setengah, dia masih merepet, deng 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 deng, deng, tidak naik. Nah, biasanya kalau untuk drag memang gitu sih, memang dibukaan gas setengah ini masih boros setelannya. Karena ketika dibuka mendadak gini dia nggak ngok gitu. Karena kalau drag kan main spontan gitu bukaan gasnya. Tapi kalau untuk harian itu nggak enak dipakainya nanti. Jadi kalau bisa di RPM, kalau kondisi netral di RPM 6000 7000 tuh gas udah naik. Tapi kalau untuk drag itu biasanya di RPM 8000 9000 dia masih deng 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 deng, deng masih gitu. Nah, kalau misalnya main jet keiritan, biasanya ketika kita buka gas setengah, dia gasnya udah tinggi nih. Dari sini kita buka gasnya udah tinggi, tapi begitu kita tambah gas, nah itu keiritan. Biasanya keiritan itu nyampe ke jarum biasanya pengaruhnya. Itu jarum dikecilin pun nggak pengaruh besar. Jadi harus main jetnya dulu diperbaiki, karena nyetelnya itu paling utama tuh main jet, jarum, pilot. Jangan dibalik stepnya, nanti susah nyetingnya. Terus gimana kalau misalnya ganti jarum? Ganti jarum itu nggak terlalu penting, karena bawaan pabrik itu jarumnya udah bagus, udah disesuaikan. Meskipun karbu palsu, mereka udah nyoba juga mungkin ya, atau mereka niru dari karbu aslinya. Nozzle pun begitu, itu nggak perlu. Nah, perlu ganti nozzle itu kapan? Ketika nggak normal kayak tadi, baru buka segini misalnya, main apa, udah buka full masih masih nggak keborosan. Nah, itu main jetnya kekecilan, nozzle kekecilan, nozzle perlu diperbaiki. Untuk nozzle sendiri, saya cuma pernah ganti waktu pakai karbu PWL sama PE. Itu pun saya ganti yang model PWK lantaran biar saya punya main jetnya. Karena untuk nyeting karbu itu kalau kita nggak punya banyak spuyer, main jet pilot jet itu percuma. Jadi ini harganya cuma 100-an ribu. Nggak ada salahnya kalian invest di spuyer ini buat setting-setting karbu. Dan kalau misalnya tips dari saya nih ya, kalau misalnya kalian ini kan full nih gitu, terus dapat misalnya settingannya di main jet yang ini, kalian beli kan yang seukuran itu, yang ketengan. Jadi untuk nyeting kalian tuh tetap komplit. Kalau kalian ambil, nanti kalian ambil lagi untuk karbu lain, kalian ambil lagi, kalian nggak komplit lagi buat nyeting, susah. Kenapa harus beli yang komplit gini? Karena itu tadi, misalnya settingannya pasnya di 165, sementara kalian punya 160 dan 170, kalian nggak akan ketemu settingannya. Dibesarin salah, diiritin salah, karena ternyata di tengah-tengah dan kalian nggak punya. Jadi harus beli ini dulu. Terus untuk jarum sendiri itu kerjanya di tengah. Biasanya kalau kita bawa jalan, kita pas bukaan gas setengah gini, terus dia masih merepet, sementara main jetnya bener, pilot jetnya bener, tapi di tengah dia merepet,
itu jarumnya bisa diturunin. Kalau udah diturunin nyampe habis, diiritin nggak juga, masih juga keborosan, itu baru saatnya kalian ganti jarum. Ganti jarum dengan yang lebih gemuk atau yang diameter besarnya ini lebih ke bawah gitu. Nah, atau misalnya ketika kalian buka gas dikit, dia udah tinggi gasnya, sementara pilotnya udah benar, manjetnya udah benar, kalian ganti jarum yang lebih ramping. Selebih dari itu, kalian nggak perlu ganti jarum. Yang kalian perlu ganti untuk nyeting karbu hanya pilot dan manjet. Kata orang jarum ini bagus, jarum itu bagus. Enggak. Percayalah, nggak ada bagus dan nggak bagus itu. Yang ada itu setelannya pas. Kalau karbu ada yang bagus dan nggak bagus. Ketika kalian pakai karbu mahal, yang asli atau yang Sutco asli, itu memang terasa sedikit bedanya. Bedanya di mana? Di karburator itu pengkabutannya lebih bagus. Ya, gini deh. Oh ya, satu lagi. Kenapa sih karbu besar gitu? Apa nggak ngok? Kebanyakan orang nanya. Tadi udah kita coba nggak ngok dan Laria pun dapat. Pertanyaannya, setiap motor itu nggak angin dari luar ini masuk ke dalam karbu, terus di sini karena dia lebih kecil daripada ujung, velocity meningkat, velocity meningkat, tekanan menurun menyedot bensin dari bawah, karena bensin dari bawah nih tersambung ke atmosfer, tekanan di atmosfer. Sementara tekanan di dalam sini, di throat ini lebih kecil daripada atmosfer, sehingga minyak kesedot ke atas. Nah, ada velocity yang dibutuhkan agar mampu menyedot minyak dari bawah ini ke atas. Dan velocity itu, saya kemarin ada lihat riset paper, ada velocity tertentu yang mana itu membuat molekul bensin itu pecah menjadi gas. Nah, kalau velocity yang nggak terlalu kencang, jadinya bensin itu masih basah, masih bentuk bensin, dan itu sulit terbakar. Jadinya boros, nggak bertenaga. Tapi kalau misalnya dia pecah molekulnya, jadi gas, partikel-partikel kecil, itu lebih mudah dibakar. Nah, itu biasanya di 4 tak. Makanya 4 tak rata-rata karbunya lebih kecil daripada 2 tak. 2 tak, kenapa nggak gitu? Karena 2 tak masuk ke crankcase dulu, dan crankcase itu cc-nya besar. Misalnya mesinnya 150 cc, crankcase-nya bisa mau 400-an cc. Nggak percaya coba aja kalian ukur. Seingat saya sih dulu gitu, saya ngukur mesin Satria itu crankcase-nya itu volumenya 400-an gitu. Nah, jadi ya kayak gitu. Jadi walaupun karbu besar, velocity tetap besar. Tetap tinggi velocity-nya. Dan gas ini nggak langsung ke ruang bakar, dia masuk ke crankcase dulu, ke aduk-aduk kruk as, terus masuk lewat lubang-lubang transfer. Jadi kemungkinan dia homogennya lebih besar. Nah, itulah juga alasan kenapa motor-motor injeksi throttle body besar. Karena dia udah nggak ngandalin velocity, tapi dia ngandalin tekanan dari injektor. Jadi walaupun dia karbunya besar, dia nggak akan ngok, dia nggak akan boros, dan pembakarannya tetap bersih. Karena dia udah ngandalin injeksi. Dulu motor kalau 150 cc paling karbunya 26, 24. Lihat motor-motor injeksi sekarang, throttle body ya, besar-besar kan, tenaga yang ngisi kan. Nah itu, jadi kalau velocity tetap kencang, tetap bagus, gak ada masalah pakai karbu besar. Sekian dari saya, terima kasih.